Anak itu sering disebut nakal, sulit diatur, dan pemarah. Semua orang mulai menjauh, bahkan gurunya pun angkat tangan. Tapi tak ada yang tahu, di balik setiap amarahnya, tersembunyi luka yang belum sembuh. Di tengah cibiran tetangga dan tekanan dari sekolah, hanya Pak Heri dan Bu Lilis, pasangan sederhana dari pelosok Jawa Tengah, yang tetap bertahan dengan cinta dan sabar yang tak pernah padam. Mereka bukan siapa-siapa, hanya orang tua biasa yang menolak menyerah pada nasib. Dan siapa sangka, anak yang dulu dianggap beban, justru tumbuh menjadi inspirasi satu kampung. Inilah kisah nyata yang dibalut fiksi, kisah tentang air mata, perjuangan, dan cinta tulus orang tua yang mampu mengubah masa depan. Saksikan sampai akhir, karena setiap anak, seberat apapun ujiannya, tetap berhak untuk dimengerti. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, tinggallah pasangan suami istri sederhana bernama Pak Heri dan Bu Lilis. Mereka adalah petani yang hidup cukup dari hasil sawah warisan orang tua. Meski hidup bersahaja, mereka dikenal tekun dan penuh kasih dalam menjalani hari-harinya. Anak tunggal mereka, Arga, adalah anak laki-laki berusia 11 tahun yang sejak kecil terlihat berbeda. Tidak seperti anak-anak lain di kampung yang mudah diarahkan dan penurut, Arga memiliki watak keras kepala, cepat marah, dan sulit diatur. Ia lebih suka bermain sendiri, dan seringkali bersikap menantang pada siapapun yang menegurnya, termasuk kedua orang tuanya. Arga itu anak pinter sebenarnya, tapi keras banget hatinya, ujar Bu Lilis suatu hari kepada tetangganya. Kalau dinasihati malah ngelawan. Kadang kami bingung harus bagaimana. Pak Heri lebih banyak diam, tapi wajahnya menyimpan kelelahan. Ia tak ingin marah terus-menerus, tapi juga tak ingin membiarkan Arga tumbuh tanpa arah. Ia ingat betul pesan almarhum ayahnya, ngluruske anak kui kudu nganggo ati, dudu emosi. Meski begitu, tantangan mendidik Arga semakin terasa. Di sekolah dasar tempat Arga belajar, guru-guru mulai mengeluh. Arga sering tak mengerjakan PR, berkelahi dengan teman, dan sulit diajak kerja sama dalam kelas. Bu Lilis pernah dipanggil kepala sekolah karena Arga mendorong temannya hingga jatuh. Bu, kami khawatir. Arga ini pintar, tapi emosinya sulit dikendalikan. Kalau tidak dibina dengan serius, kami takut akan lebih parah nanti. Ucapan itu menampar batin Bu Lilis. Ia pulang ke rumah sambil menangis dalam diam. Di pelataran rumah mereka yang sederhana, di bawah langit senja yang muram, ia menatap sawah yang menguning sambil bertanya dalam hati. Ya Allah, apa aku kurang bersyukur? Kurang sabar? Kenapa anakku sulit sekali dididik? Namun di balik doa dan air mata itu, sebuah tekad tumbuh. Ia tak akan menyerah. Arga adalah amanah. Dan setiap amanah, betapapun sulitnya, adalah jalan menuju ridhanya. Musim hujan baru saja datang di lereng desa. Suara kodok bersahutan di pematang sawah, dan langit sering mendung sepanjang hari. Pada suatu siang, Bu Lilis dikejutkan oleh kabar dari tetangganya, Bu Sarti, yang tergopoh datang ke rumah. Bu, Arga kelahi lagi di sekolah. Tapi kali ini parah. Anak Pak Tarto sampai luka, dibawa ke puskesmas, katanya panik. Bu Lilis gemetar. Ia segera mengambil kerudung dan bergegas ke sekolah. Hatinya gelisah, matanya berkaca-kaca. Sesampainya di sekolah, ia melihat Arga duduk di ruang guru dengan wajah muram dan tangan penuh luka cakaran. Di sebelahnya, anak laki-laki lain, lebih besar dari Arga, menangis kesakitan dengan pelipis yang membiru. Kepala sekolah menyambut Bu Lilis dengan wajah prihatin. Bu, kami benar-benar minta maaf harus memanggil panjenengan lagi. Tapi kami khawatir, Arga ini mungkin perlu pendampingan lebih. Ini bukan sekadar nakal biasa. Dia terlalu mudah terpancing emosi. Setelah kejadian itu, Arga diskors selama seminggu. Sepulang dari sekolah, Bu Lilis menangis dalam pelukan Pak Heri. Mas, aku bingung. Kok anak kita gini ya? Kita salah di mana, Mas? Isaknya. Pak Heri menatap keluar jendela,
hujan masih turun dengan tenang. Di kepalanya berkecamuk rencana. Ia tahu tak bisa terus berharap pada sekolah saja. Sudah saatnya ia turun tangan lebih dalam. Malam itu, setelah Arga tertidur, Pak Heri dan Bu Lilis berbincang lama di dapur. Mereka membahas kemungkinan membawa Arga ke psikolog anak di kota. Tapi biaya? Mereka hanya petani. Beras yang dijual pun baru cukup untuk kebutuhan pokok. Namun Pak Heri tak gentar. Kita bisa jual kambing satu. Enggak apa-apa. Sing penting Arga bisa dibimbing. Anak itu tanggung jawab kita, Lis. Ora entuk nyerah. Keesokan harinya, mereka membawa Arga ke kota kecil terdekat, ke sebuah klinik yang menyediakan layanan psikologi anak. Di sana, untuk pertama kalinya mereka mendengar istilah baru, gangguan regulasi emosi. Psikolog muda itu berkata pelan, anak bapak ibu ini bukan nakal biasa. Ia kesulitan memahami dan mengatur emosinya. Tapi dengan bimbingan yang tepat, insya Allah bisa berubah. Kalimat itu menumbuhkan harapan. Namun perjalanan mereka baru dimulai. Dan mereka belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang, menguji cinta dan kesabaran sebagai orang tua. Sejak kunjungan ke klinik di kota, Pak Heri dan Bu Lilis mulai memahami bahwa perilaku Arga bukan semata-mata kenakalan biasa. Setiap minggu, mereka rutin membawa Arga untuk terapi konseling di klinik tersebut, meskipun harus menempuh perjalanan jauh dan menyisihkan uang dari hasil panen, bahkan dari tabungan simpanan hari tua. Namun, tak semua berjalan lancar. Arga tak serta-merta berubah. Ia justru sering mengeluh dan enggan ikut terapi. Ngapain sih, Pak? Arga bukan anak sakit, protesnya dengan suara keras suatu sore. Di sekolah pun, meski ada perbaikan kecil, Arga masih sering mendapat teguran. Ia mulai menjadi bahan gunjingan warga kampung. Arga itu anak siapa sih? Nggak bisa diatur. Nanti kalau besar jadi preman, cetus salah satu tetangga dengan nada meremehkan. Bu Lilis mendengarnya diam-diam dari balik pagar rumah. Rasanya seperti ditusuk. Tapi ia menahan air mata, memilih menyiram tanaman sambil terus berdoa dalam hati. Pak Heri juga tak luput dari ujian. Di sawah, beberapa petani lain mulai menjaga jarak. Mereka menganggap Arga anak masalah dan mulai menyindirnya secara halus. Tapi Pak Heri tetap menunduk dan tersenyum. Semua anak berhak dapat kesempatan, ucapnya suatu kali saat ada yang mengolok Arga di warung kopi. Satu waktu, ketika musim tanam datang, keluarga mereka justru dilanda musibah. Hujan deras menyebabkan longsor kecil yang merusak sebagian lahan sawah mereka. Hasil panen menyusut drastis. Sementara biaya terapi Arga terus berjalan. Malam itu, Bu Lilis menangis di hadapan suaminya. Mas, aku lelah. Aku takut kita nggak kuat. Takut Arga nggak pernah berubah. Pak Heri menggenggam tangan istrinya erat. Lis, kita ini orang tua. Tugasku bukan menuntut dia langsung jadi baik, tapi nemenin dia berubah. Sedikit demi sedikit. Sabar ya. Dalam keheningan malam, terdengar suara azan Isya menggema dari surau. Disitulah Pak Heri tersungkur dalam sujud panjang, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Ia tak ingin menyerah. Karena dalam hatinya, ia percaya, anak yang sulit bukan anak gagal, ia hanya butuh orang tua yang lebih sabar dan cinta yang lebih panjang. Hari itu, langit desa tampak mendung. Di sekolah, Arga duduk di sudut kelas dengan wajah murung. Ia baru saja dimarahi oleh guru karena tidak membawa tugas. Teman-temannya mengejeknya seperti biasa, menyebutnya anak bodoh, anak kasar, dan anak masalah. Amarah Arga meledak. Ia mendorong bangku, melempar penghapus ke arah temannya, lalu berlari keluar kelas. Guru-guru panik, dan kabar cepat menyebar ke seluruh kampung bahwa Arga mengamuk lagi. Pak Heri yang sedang mencangkul di sawah mendapat kabar itu dari Pak RT. Ia segera lari ke sekolah, diikuti Bu Lilis dari rumah.
Sesampainya di sana, mereka menemukan Arga duduk sendiri di belakang sekolah. Tubuhnya gemetar, mata sembab karena menangis. "Aku capek, Pak." "Semua orang benci Arga," ucapnya lirih. Pak Heri mendekat dan memeluk anaknya erat, sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya Arga menolak. Tapi kali ini Arga membalas pelukannya. Tubuh kecilnya bergetar di dada ayahnya. "Bapak gak pernah benci kamu, Nak." "Gak akan pernah," bisiknya sambil menahan air mata. Kejadian itu menjadi titik balik. Arga akhirnya mau diajak bicara dengan lebih terbuka. Ia mulai menjelaskan bahwa selama ini ia sering merasa marah karena merasa tidak dipahami, kesulitan mengekspresikan perasaannya, dan merasa semua orang hanya menilainya dari kesalahan. Bu Lilis pun ikut memeluk mereka berdua. Di tengah hujan gerimis yang mulai turun, keluarga kecil itu menangis dalam keheningan, saling menguatkan. Keesokan harinya, Pak Heri meminta izin kepada kepala sekolah untuk berbicara di depan kelas Arga. Ia berdiri di depan murid-murid sambil membawa selembar kertas dan berkata, "Arga anak saya. Mungkin kalian melihat dia berbeda. Tapi dia sedang berjuang. Saya minta kalian bukan menertawakannya, tapi menolongnya." Guru dan siswa terdiam. Beberapa bahkan mulai merasa bersalah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana mulai berubah. Arga menjadi lebih tenang, lebih terbuka. Ia mulai suka menulis di buku harian yang diberikan psikolognya. Ia mencatat perasaannya, marahnya, sedihnya, dan harapannya. Ia tak lagi melawan seperti dulu. Sementara Pak Heri dan Bu Lilis tak pernah absen menemani setiap langkah terapi anak mereka. Bukan karena mudah, tapi karena cinta dan iman telah menjadi landasan sabar mereka. Waktu berjalan. Musim berganti. Arga, yang dulu dikenal sebagai anak bermasalah, perlahan menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia mulai rajin datang ke sekolah, meski sesekali masih terlihat gelisah. Namun, ia tak lagi melempar benda atau berteriak saat marah. Ia memilih menulis di buku harian kecilnya, lalu menyerahkannya kepada Bu Lilis atau Pak Heri jika ia kesulitan berkata-kata. Buku harian itu menjadi jembatan komunikasi. Dalam tulisannya, Arga sering menuliskan kalimat-kalimat seperti, "Maaf Bu, tadi Arga kesal, tapi Arga udah tarik napas duluan sebelum marah. Hari ini Arga sedih karena teman bilang Arga aneh. Tapi Arga nggak balas." Kata-kata itu membuat hati Bu Lilis luluh setiap kali membacanya. Ia tahu perjuangan anaknya bukan perkara sehari dua hari, tapi langkah kecil ini adalah bukti bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Di sekolah, beberapa guru mulai memperhatikan bakat Arga yang lain. Ia ternyata cukup piawai menggambar dan bercerita. Seorang guru bahasa Indonesia bahkan memuji hasil karangan Arga dan diam-diam mengikutsertakannya dalam lomba menulis cerita pendek antar sekolah. Saat pengumuman lomba tiba, Arga pulang sambil membawa amplop coklat dan senyum malu-malu. "Pak, Bu, Arga juara harapan 2, katanya pelan. Tangis Bu Lilis pecah. Ia memeluk anaknya erat, dan Pak Heri menepuk-nepuk pundak anak itu dengan bangga. "Masya Allah, Nak. Bapak bangga sekali." Tak hanya di rumah, sikap warga kampung pun perlahan berubah. Mereka yang dulu mengolok, kini menyapa lebih ramah. Anak-anak lain mulai bermain bersama Arga, terutama setelah melihat Arga menggambar tokoh pewayangan di dinding sekolah dalam sebuah proyek mural kecil. Pak Heri dan Bu Lilis pun merasa beban di pundak mereka mulai berkurang. Sawah yang dulu tertimpa longsor kini kembali ditanami. Mereka tetap hidup sederhana, tapi lebih tenang, karena dalam rumah kecil mereka, cinta dan harapan tumbuh subur. Malam-malam mereka kini tak lagi diisi tangisan kekhawatiran, tapi doa syukur dan cerita ringan sebelum tidur. Arga sering duduk di antara orang tuanya, membacakan cerita yang ia tulis sendiri. Perjuangan belum usai, tapi mereka tahu, mereka sudah jauh lebih kuat dari hari pertama. 3 tahun telah berlalu sejak hari Arga mengamuk di sekolah.
Kini, di usia remaja awalnya, ia tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih tenang dan penuh empati. Ia masih berbeda dari anak-anak lainnya, tapi justru perbedaan itulah yang menjadi keistimewaannya. Suatu pagi, Arga berdiri di depan surau kecil di tengah kampung. Ia memegang mikrofon dengan tangan sedikit gemetar, bersiap menjadi pembaca cerita dalam acara Maulid Nabi yang diadakan oleh remaja masjid. Suara takbir dan salawat bergema pelan dari pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga. Saya ingin membacakan sebuah kisah yang saya tulis sendiri. Tentang anak yang dulu suka marah, dan bagaimana dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Wajah Pak Heri dan Bu Lilis dipenuhi haru. Di kursi paling belakang, mereka saling menggenggam tangan. Tak ada lagi rasa malu atau takut menghadapi dunia. Mereka tahu, anak mereka sedang menebar makna di tempat yang dulu hanya memberinya cemoohan. Beberapa warga yang dulu gemar menggunjing kini memberi tepuk tangan paling panjang. Bahkan salah satu dari mereka mendekati Pak Heri seusai acara dan berkata, "Pak Heri, maafkan dulu kata-kata kami. Ternyata, jenengan sabar banget. Sekarang saya jadi belajar juga dari Arga." Pak Heri tersenyum tulus. Semua anak itu bisa jadi baik, asal kita nggak cepat menyerah. Cerita Arga bukan hanya kisah tentang anak yang sulit dididik, tapi tentang cinta tanpa syarat yang ditanam oleh dua orang tua sederhana di pelosok Jawa Tengah. Ini kisah tentang kesabaran, keyakinan, dan pentingnya memahami bahwa setiap anak membawa perjuangan sendiri yang tak terlihat oleh mata. Dalam kehidupan, tidak semua anak tumbuh sempurna sesuai harapan. Namun, bukan berarti mereka gagal. Justru di sanalah peran sejati orang tua diuji, bukan untuk mengubah anak menjadi orang lain, tetapi membimbing mereka untuk menjadi diri terbaiknya. Pak Heri dan Bu Lilis membuktikan bahwa dengan doa yang tak henti, sabar yang tak bertepi, dan cinta yang terus hidup, anak yang dulu disebut sulit kini menjadi anak yang menginspirasi satu kampung. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar tentang kecerdasan, tapi tentang menemani proses tumbuh, meski jalannya penuh luka dan liku.